Hi guys, welcome back to my channel. Kali ini saya berada di pabrik batik cap atau batik stempel. Batik cap atau batik stempel sendiri adalah batik yang dibuat menggunakan cap atau cetakan atau stempel yang dibuat dari tembaga. Seperti halnya batik tulis, batik cap juga menggunakan malam atau lilin sebagai tintanya. Berhubung saya sudah melakukan pemotretan untuk kain batik yang sudah diproduksi dan sudah dipajang di toko untuk dijual, maka saya diperbolehkan untuk mengambil video dari proses pengecapan, perendaman sampai penjemuran. Di sini prosesnya dilakukan secara manual, juga bahan-bahan yang dibutuhkan termasuk lilin untuk menggambar di kain yang akan dijadikan kain batik. Keunggulan dari membatik menggunakan canting cap ini adalah mempersingkat waktu dalam pengerjaan pola motif batik pada kain. Selain itu, dalam proses dapat dikerjakan oleh kaum laki-laki. Bentuk motif yang dihasilkan biasanya berupa motif pengulangan. Batik cap atau batik stempel adalah salah satu jenis hasil proses produksi batik yang menggunakan canting cap. Canting cap yang dimaksud di sini mirip seperti stempel. Hanya saja bahannya terbuat dari tembaga dan dimensinya lebih besar. Rata-rata berukuran 20 cm x 20 cm. Proses pembuatan batik cap meliputi sejumlah tahapan. Yang pertama, kain mori diletakkan di atas meja datar yang telah dilapisi dengan bahan empuk. Berikutnya, malam direbus hingga mencair dan dijaga agar suhu cairan malam ini tetap dalam kondisi 60 derajat sampai 70 derajat Celcius. Kemudian canting cap dimasukkan ke dalam cairan malam tadi yang berukuran lebih dari 2 cm bagian bawah canting cap yang dicelupkan di cairan malam. Kemudian canting cap dicapkan atau distempelkan dengan tekanan yang cukup di atas kain mori yang telah disiapkan. Cairan malam akan meresap ke dalam pori-pori kain mori hingga tembus ke sisi lain permukaan kain mori. Setelah proses pengecapan pada kain selesai dengan berbagai kombinasi canting cap yang digunakan, selanjutnya kain mori akan dilakukan proses pewarnaan dengan cara mencelupkan kain mori di dalam tangki yang berisi warna yang sudah dipilih. Kain mori yang permukaannya telah diresapi oleh cairan malam tidak akan terkena dalam proses pewarnaan ini. Setelah proses pewarnaan, proses berikutnya adalah menghilangkan bekas motif cairan melalui proses rebus kain atau melalui proses merebus kain, sehingga akan tampak dua warna, yaitu warna dasar asli kain mori yang tadi tertutup malam dan warna setelah proses pewarnaan. Jika akan diberikan kombinasi pewarnaan lagi, maka harus dimulai lagi dari proses pengecapan kain sampai proses perebusan kain. Hal yang menarik dari batik cap adalah pada proses perkawinan warna, karena permukaan kain mori yang telah diwarna sebelumnya akan diwarna lagi pada proses pewarnaan berikutnya, sehingga perlu keahlian khusus dalam proses pemilihan dan perkawinan warna.
Oleh karena proses pewarnaan yang berulang-ulang dan menyeluruh pada setiap pori-pori kain mori, maka warna pada batik cap cenderung lebih awet dan tahan lebih lama dibandingkan dengan batik yang lain. Proses terakhir dari pembuatan batik cap adalah proses pembersihan dan pencerahan warna dengan soda. Selanjutnya dikeringkan dan disetrika. Untuk mengetahui batik cap atau batik tulis, batik cap memiliki ciri-ciri warna batik kedua belah sisi kain adalah sama. Warna batik lebih mengkilap, motif tidak terlalu detail, biasanya warna dasar adalah warna tua atau gelap. Pada 2 Oktober 2009 lalu, batik ditetapkan oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hal itu menjadikan batik menjadi salah satu magnet daya tarik Indonesia di mata dunia. Batik adalah kain bergambar yang terbuat secara khusus dengan menuliskan malam pada kain itu. Kemudian pengolahannya diproses dengan cara tertentu sehingga memiliki kekhasan. Tak hanya jenis motifnya, batik juga dibedakan dari jenis pembuatannya. Terdapat 3 jenis proses pembuatan batik, yaitu batik tulis, batik tradisional yang dibuat dengan menggambarkan langsung pada pola di atas kain dengan canting. Lalu ada batik cap yang dibuat masih dengan lilin tapi memakai bantuan cap untuk polanya. Ada juga batik print, namun batik print tidak bisa dikategorikan sebagai batik, sebab dalam proses ini tidak menggunakan malam atau lilin. Jika dilihat sepintas, 3 jenis batik itu nampak sangat mirip dan tak ada bedanya. Karena hal itu, banyak pembeli batik yang kemudian tertipu oleh oknum penjual batik mengenai kualitas batiknya. Lalu, bagaimana cara membedakan batik tulis cap dan batik printing? Yang pertama, perhatikan warna dasar pada kain batik. Batik tulis memiliki warna dasar kain yang lebih muda dibandingkan pada gorisan motifnya. Sedangkan pada batik cap umumnya warna dasar kain lebih tua. Untuk batik printing sendiri biasanya kita akan menemukan warna yang lebih meriah, sebab pengusaha batik printing bisa menambahkan bahan kimia untuk menghasilkan warna yang diinginkan. Dan berikutnya, perhatikan tingkat kerapian motif batiknya. Karena dikerjakan secara manual, motif batik tulis biasanya terlihat tidak simetris dan ukuran motifnya yang tidak sama. Berbeda dengan batik tulis, motif batik cap biasanya tampak lebih sederhana dan cenderung berulang. Jika ada kain batik dengan motif yang rapi, simetris, dan sempurna, bisa jadi itu merupakan batik printing. Ciri yang ketiga, cek tintanya apakah tembus pandang atau tidak. Pada batik tulis, bagian depan dan belakang akan memiliki warna, corak, dan motif yang sama persis, dan juga tintanya tidak tembus pandang. Berbeda dengan batik cap atau printing yang hanya memiliki warna di satu sisi. Kalaupun ada warnanya, tidak akan sejelas batik tulis. Lalu yang keempat, cek aroma kain. Ketiga jenis batik ini memiliki aroma yang berbeda. Batik tulis memiliki aroma khas karena menggunakan pewarna alami, sementara batik cap memiliki bau yang lebih menyengat karena aroma malam yang khas. Untuk batik printing, baunya yang paling menyengat di antara kedua batik lainnya karena menggunakan tinta kimia untuk mencetak motifnya.
Dan perbedaan terakhir adalah perbedaan harga, karena ketiga jenis batik ini memiliki kualitas yang berbeda. Wajar saja jika harga ketiganya pun jauh berbeda. Biasanya batik tulis memiliki harga yang lebih mahal jika dibandingkan dengan batik cap dan batik printing. Hal ini dikarenakan proses pembuatan batik tulis yang lebih rumit dan memakan waktu berbulan-bulan untuk menyelesaikan satu lembar kain batik saja. Tidak seperti batik cap dan batik printing yang harganya jauh lebih murah karena bisa diproduksi secara besar-besaran. Nah, itulah teman-teman informasi yang bisa saya berikan. Terima kasih sudah menonton dan see you next video. Bye-bye.